Dan restless ini, satu hidup yang tanpa perhentian, yang begitu melelahkan ini, manusia coba tutupi dengan dua hal. Pertama, hari libur. Maka pakailah setiap hari libur itu. Pergi jalan-jalan kemana. Lupakan yang ada di belakang. Lupakan kesibukan yang rutin itu. Pergi escape gitu kan ya. Melarikan diri. Melarikan diri dari kenyataan 1 hari 2 hari kemudian hadapin lagi. Kasihan sekali manusia. Manusia berusaha untuk menenangkan hidupnya dengan pertama hari dan kedua tempat. Bapak Ibu nggak ada kayaknya liburan di rumah. Ada nggak liburan di rumah? Nggak rasa libur kan ya kalau liburan di rumah. Liburan tuh mesti pergi ke tempat yang kita suka. Begitu ya, kalau Bapak Ibu sukanya gunung ya Bapak Ibu cari villa di pegunungan. Tinggal 1-2 hari di sana menikmati tempat itu. Tempat yang lain daripada tempat yang biasanya. Tempat yang biasanya rumah, kantor, sekolah, kampus, itulah tempat kita bergumul. Tapi namanya villa, nggak ada pergumulan kan ya. Tapi itu dua hal. Manusia berusaha mendapatkan rest, istirahatnya dengan berlibur. Hari libur dan tempat liburan. Bapak Ibu tahu tidak? Orang kuno nggak pernah liburan. Bapak Ibu pernah baca di dalam Alkitab, orang Israel, mereka pergi berlibur. Kemana? Hawaii. Gitu. Nggak ada Bapak Ibu. Bukan cuma karena transportasi, nggak ada. Mereka kalau mau pergi juga ada, transportasi juga ada. Mereka bisa jalan-jalan misalnya pergi ke India, sudah ada begitu ya. Kalau mereka mau pergi, ada. Mereka mau jalan-jalan ke Mesopotamia lah ya, lihat-lihat kota Babel yang besar itu. Kota metropolitan, ada. Mereka bisa pergi, tapi mereka tidak pernah melakukan hal itu. Tapi heran ya, orang modern itu sepertinya sangat butuh istirahat. Sangat butuh rekreasi, sangat butuh liburan. Bapak Ibu pernah baca Yesus mengajak murid-muridnya kemudian vacation gitu ya. Nggak ada, retret ada, pergi menyendiri ke satu gunung untuk berdoa. Maka Bapak Ibu harus lihat, Alkitab sebenarnya mengajar kepada kita, Sabat itu diberikan oleh Tuhan bukan untuk kita liburan. Sabat diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa mendapatkan kepenuhan yang sejati dengan beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan untuk menyembah. Man is created for worship. Manusia itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah yang sejati. Dan ketika ibadah kita adalah ibadah kepada Allah yang sejati, itu memberikan rest yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu lihat, Sabat itu diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan hari Sabat itu sekaligus menjadi satu janji Tuhan bahwa Dia nanti akan memberikan Sabat yang sejati. Sabat di dunia ini bukan Sabat yang sejati. Tapi nanti akan ada satu Sabat yang sejati ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu Sabat sekarang adalah janji, cicipan untuk kita terus mengharapkan Sabat yang sejati itu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Roma pasal yang ke-8, Bapak Ibu mulai ayat yang ke-22 dan seterusnya, Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa dunia ciptaan ini menantikan hari itu. Pembebasan. Kita orang pilihan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menantikan pembebasan kita dari tubuh ini. Untuk kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Disempurnakan. Janji Tuhan bahwa kita menjadi anak-anaknya itu digenapi. Kita betul-betul bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukan cuma kita, dunia ini pun mengeluh, menantikan pembebasannya. Menantikan restnya. Dunia ini, ciptaan ini sama-sama mengeluh. Karena apa? Tadi di dalam Kejadian pasal ketiga, begitu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah. Tuhan mengutuk bumi. Kapan kutukan itu akan dilepaskan? Pada hari Sabat yang sejati itu. Ketika Kristus datang kedua kali, maka kutukan itu akan dilepaskan. Bumi ini akan ditransformasi. Dan kita juga akan ditransformasi. Kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, dan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan mengalami kepenuhan Tuhan yang kita cicipi setiap kali kita beribadah kepada Dia di bumi ini.